Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qisbur Rabi' Ususul Mujtami'il Jadidi. Asas-asas masyarakat baru. Al-asasul awal bina'ul masjid. Asas pertama adalah membangun masjid. Laqad kanat hijratu Rasulillah ilal Madinah tu'ni nash'ata awali dari Islam idzaka ala wajhil ardi. Hijrah Rasulullah ke Madinah itu fokus untuk membangun Darul Islam, ya, di muka bumi, perkampungan Islam. Waqad kana dzalika idzanan, dan itu memberi izin bizuhuri daulatil islamiyah, dengan zahirnya kedaulatan, bi isyrafi munsyiha al-awwal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah pengawasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika faqad kana awwalu amal qama bihi Rasul an aqamal ususal hamah li hadzal daulah. Karena itu yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah untuk membangun masyarakat Islam, ya. Walaqad kanat hadhil usus misla musallatan fi hadhil a'mal as-salasatalia. Tiga hal yang dilakukan pertama oleh Rasulullah begitu beliau tiba di Madinah. Pertama, awalan bina'ul masjid, membangun masjid. Yang kedua, al-mu'akhat bainal muslimin amatan wal muhajirin wal ansar khasah, mempersaudarakan sesama kaum muslimin secara umum serta antara muhajirin dan ansar secara khusus. Salisan, kitabatun wathiqah, dustur haddadat nizama hayatil muslim fi ma bainahum, membuat wathiqah yang disebut dengan Madinah Charter, ya, Piagam Madinah. Jadi disitulah kemudian ditentukan kesepakatan bersama. Wa awdahat alaqatahum ala ghairihim bisuratin amma wal yahudi bisuratin khasah. Di situ di Piagam Madinah ini dijelaskan apa yang harus diatur sesama kaum muslimin serta bagaimana hubungan kita dengan orang Yahudi secara khusus. Wa sanabda'u fanatahaddath an bina'il masjid awalan. Maka yang pertama adalah masjid. Qulna fi ma madha anna naqatahu barikat fi maudiin kana li ghulamaini yatimaini minal ansar. Sudah disampaikan Rasulullah tiba di Madinah itu mengendarai onta, ya, dan orang berebut untuk mendapat tempat dari Rasulullah. Jadi kepengenlah lahannya lah yang dijadikan tempat oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah membiarkan ontanya lah yang memilih. Sampai kemudian ontanya terhenti, ya, di satu tempat yang menjadi milik dua anak yatim dari Ansar.
Wa kana As'ad bin Zararah qad ittakhadha musalla qabla hijrati Rasulillah il Madinah. As'ad bin Zararah menjadikan tempat itu sebagai musalla, tempat salat sebelum Rasulullah hijrah. Sebelumnya. Fa kana yusalli bi ashabihi fi. As'ad sudah salat dengan sahabat-sahabat di sana. Fa amara Rasulullah ayyabna dzalikal maudhi' masjidan. Maka beliau meminta pada Rasulullah agar tempat itu dijadikan masjid. Wada'a gulamaini. Lalu Rasulullah memanggil dua anak yang menjadi pewaris kapling itu. Wa kana fi kafalati As'ad bin Zararah. Kedua anak ini di bawah pengasuhan As'ad bin Zararah. Fasawama Rasulullah fihi. Lalu Rasulullah pun menawar kapling itu. Faqala bal nahibu laka ya Rasulullah. Lalu kedua yatim ini mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami hadiahkan buat Anda. Kami hibahkan untukmu ya Rasulullah. Fa'aba Rasulullah. Rasulullah pun tidak mau. Hatta ta'ahu minha, sehingga beliau membayarnya dari kedua anak itu bi asyrati dananir, dengan 10 dinar. 10 dinar itu sekitar berapa itu? 42. Segramnya itu kan 1 dinar itu kan 4,25. Kalau 10 itu berarti 42,5. 42,5 gram harganya itu. Berapa tuh? Ya sekitar 42 jutaan. Ya kalau di kurs hari ini. Kaplingnya itu. Wa kana fihi syajaru gharqad. Di sana ada pohon gharqad wa nakhl serta kurma wa kuburun qadimah serta kuburan yang sudah lama. Li ba'dil musyrikin, milik orang musyrik. Fa amara Rasulullah bil kubur. Lalu Rasulullah minta kuburan itu nubisat, dikeduk ya. Wa bin nakhli wa syajar qutti'at, serta pohon korma dan pohon gorkot ini ditebang. Wa wassafat fi qiblatil masjid. Kemudian beliau ngukur masjid, ngukur kiblat. Fa ja'alatu lahu mimma yal qiblat ila muakhiri. Panjangnya masjid, panjangnya kapling itu 100 dhira ya, 100 dhira. 1 dhira itu 48 cm. Berarti sekitar 4,8 meter. 5 meteran. Masjid Nabawi itu pertama. Ya kecil. Wa fil janibain mithla dzalik. Begitu juga lebarnya. Jadi kurang lebih 5 meteran panjang dan lebarnya. Summa banauhu bilaban. Kemudian beliau membangun dengan bata. Wa kana Rasulullah yubashirul bina ma ashabi. Beliau langsung menangani pembangunan itu. Wa yankilu ma'am hijarah binafsi. Beliau juga yang membawa batu-batuannya. Wa ja'ala qiblati ila Baitul Muqaddas. Kiblatnya diarahkan ke Baitul Muqaddas. Oh, berarti ini Berarti ini masjid kiblaten, bukan Masjid Nabawi. Kiblaten. Ya. Wa ja'ala umdahu al-juzu', serta bangunannya itu tiangnya diambil dari batang kurma. Tiang ininya. Penyangganya. Wa saqfahul bil jarid, serta atapnya itu dari belarak lah singkatnya. Ya, daun kurma. Itu. Wa qila lahu ala naskifuhu. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, perlu diatepin enggak? Faqala Quraisy. Nah, maka dengan ini daun kering ya, daun kurma yang kering. Khashibat wa samanat. Nabatun dhaifun qasir. Alhasil di situ ditumpuk seperti jerami ya untuk atapnya itu. Asyanu ajal min dzalika. Amma ardahu, adapun lantainya faqat baqiyat mafrusyatan biramal wal hasba. Dibiarkan oleh Rasulullah
dengan kerikil ya. Warawal Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik. Imam Bukhari menyampaikan dalam sahihnya, kana yusalli haitsa adrakatus salah. Beliau salat kalau sudah waktunya. Jadi enggak milih-milih tempat, yang belum banyak masjid sih. Jadi begitu datang waktu salat ya udah cari tempat. Wa marabit wa yusalli fi maradil ghanam, dan beliau juga kadangkala salatnya itu di kandang kambing. Qala tsumma innahu amara bi bina'il masjid. Kemudian Rasulullah menyuruh membangun masjid. Fa arsala ila mala'i min Bani Najjar. Lalu beliau mengutus kepada Bani Najjar. Faja'u, lalu mereka pun datang. Faqala ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadza. Kata Rasulullah, wahai Bani Najjar, coba kalian hitung berapa harganya. Jadi ya, untuk nego beliau dengan ahli bangunan namanya Bani Najjar. Faqalu la wallahi la natrubu samanahu illa ilallah. Kata mereka, tidak, demi Allah kami tidak akan hitung-hitungan katanya. Faqala Anas fakana fihi ma aqulu lakum. Maka kata Anas sebagai perawi hadis, aku katakan kepada kalian, kanat fihi kubur musyrikin, di situ ada kuburan. Wa kanat fi kharbun, di situ juga ada bangunan yang sudah runtuh. Wa kana fihi nakhl, begitu juga ada pohon korma. Fa amara Rasulullah bi kubur musyrikin fanubishat, untuk kuburan tolong digali ya. Jadi sebelum dibangun itu digali dulu. Summa bil kharb fasawiyat, kemudian bekas-bekas bangunan diratakan. Wa bin nakhli faquti'a, adapun pohon kurma tolong dicabut. Faqala sufun nakhla qiblatan masjid, maka jadikanlah batang kurma itu sebagai kiblat. Faqala wa ja'alu adodiyatahu hijaratan, kemudian di bagian pengimamannya batu-batu. Wa ja'alu yanqaluna sakhra wa hum yartajuna wa Rasulullah ma'ahum. Kemudian mereka pun ikut bergotong royong ya. Wa huwa yaqulu Allahumma, beliau berdoa, ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan illa khairal akhirah, kecuali kebaikan akhirat. Fansur ansar wal muhajirah, berilah pertolongan kepada sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Wa qad dhalla masjidur Rasulullah ala hadza syakl duna ayyi ziyadah aw taghyirin fi muddat khilafati Abi Bakrin. Masjid Rasulullah dengan kondisi seperti itu dibiarkan ya, tetap ada sampai dengan zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq tidak memberikan pengurangan atau renovasi gitu, tidak, dibiarkan. Karena beliau memang terkenal sahabat Rasulullah yang sangat konsekuen menjaga warisan. Jadi nggak mau nambahin, nggak mau ngurangin. Sampai kemudian ketika diusulkan agar mushaf ditulis, ya, catatan-catatan Quran ditulis karena jumlah umat Islam semakin banyak. Terus terjadi kesalahan baca. Kesalahan baca, ada yang bacanya begini, baca begitu, panjang pendeknya gitu. Kan itu berbahaya dalam bahasa Arab ya. Contohnya Nasoro, dibaca Nasoro itu sudah beda artinya. Ini kan berbahaya. Maka Umar usul supaya digandakan. Ya, kalau dulu belum ada fotokopi ya. Tolong ditulis lagi. Beliau nolak. Abu Bakar nolak dengan mengatakan, saya tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka Umar bersumpah, demi Allah ini kebaikan. Sebab kalau kita biarkan begini, Quran cuma satu, lah ya bagaimana? Ya, ngajarin orang Qurannya cuma satu sedunia. Nah, maka mulailah
Abu Bakar menerima. Jumlah umat Islam semakin banyak, mereka butuh pengajaran, sehingga harus ada literatur kan yang dibawa ke sana. Tidak bisa kita mengandalkan hafalan, karena panjang pendek itu sangat salah satu mukjizat Quran itu bukan sekedar suara, tapi tulisan. Nah, maka gagasan Umar pun diterima, mulailah ditulis di zaman Abu Bakar. Nanti di zaman Umar lebih lagi, lebih rapi lagi, sampai kemudian zaman Utsman digandakan lebih banyak lagi. Kita lanjutkan. Summa zada fi Umar ba'da tahsin. Nah, di zaman Umar, jadi masjid Rasulullah itu ya tetap tidak berubah di zaman Abu Bakar. Tapi ketika di zaman Umar, beliau mulai melakukan perombakan. Jadi itu diindahkan maksudnya, ya, di apa yang nggak pas dipasin. Kalau Abu Bakar nggak mau, udah begitu aja. Biarpun tanahnya kerikil kan, kalau sujud kan, waduh, nancep itu. Kalau kebetulan nggak ada lelemek ya, nancep sini. Waduh, satu kerikil aja lumayan. Coba kalau nggak ada biji kacang hijau aja terus, aduh sakit ya bukan. Nah itu di zaman Rasulullah begitu. Jadi beribadah apa adanya. Ya, jadi mereka sampai mengusulkan perlu diatepin karena di sana jarang hujan. Ya kalau di sini nggak diatepin ya banjir lah ya. Walakin naubanau ala binaihi fi ahdin nabi bilaban wal jarid. Tetapi Umar juga di zamannya itu masih menjaga warisan Rasulullah, ya. Dibiarkannya dinding masjid itu dengan bata serta belarak. Jadi, dengan apa itu? Ya daun-daun kurma itulah, ya, untuk menutup. Wa a'ada umdahu khasyaban. Nah, maka di zaman Umar kemudian ditambah tiangnya itu dikasih kayu. Di zaman Umar sudah ada tiang kayu. Tadinya belum ada, ya. Tadinya batang korma. Summa ghayarahu Utsman. Kemudian di zaman Utsman ditambah lagi fazada fi ziyadatan kabira, diperluas. Karena 5 meter kali 5 meter terlalu sempit. Wa bana jidara bil hijarah al mangkusyah. Nah, beliau lalu membuat dinding-dindingnya itu dengan batu-batu yang rapih. Batu-batunya itu dipilih, ya. Jadi mungkin dulu nggak ada ya. Nggak rapih itulah. Pokoknya batu ditumpuk aja begitu. Nah, kemudian mulai di zaman Utsman dilabur. Dinding-dinding dilabur putih. Al-ibar wad dalail. Na'khudhu min hadza alladzi dzakarna dalail hamat najmaluha fi mayati. Kesimpulannya, 1. Muda ahmiyatil masjid fil mujtama' Islam wa daulatul Islamiyah. Pentingnya eksistensi masjid dalam masyarakat Islam. Jadi kedudukan masjid itu amat penting dalam masyarakat Islam. Faqad aqbala Rasulullah bi mujarrad wa wusulil Madinah al-Munawwarah wa istiqrari fiha ala iqamati mujtama' Islami rasikhun mutamasik yata'allafu min haulil muslimin al-ansar wal muhajirin alladzina jama'athumul Madinah al-Munawwarah fakana awwalu khutwatin qama biha fi sabili hadzal amr bina'ul masjid. Jadi Rasulullah memberikan perhatian yang khusus, ya. Beliau membangun satu masyarakat, tapi pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Balaghar wa wala ajba fa inna iqamatal masjid awwalu wa ahamma raqizatin fi bina'i muslim. Karena apa? Untuk membina keimanan itu tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Zalika anal muslim innama yaqtasib sifat rusukh wa tamasuk bil tizami nizamil Islam wa aqidati. Kita tahu tempat pembinaan kaum muslimin itu setidaknya ada 3. 1 masjid, yang kedua madrasah, yang ketiga pondok, ya kan? Tempat untuk pembinaan.
masjid, pondok, sama madrasah. Itulah tempat pembinaan umat Islam. Wa innama yambau dzalika kulluhu min ruhil masjid wa wahyi. Nah, semuanya itu bersumber dari masjid, kegiatan di dalam masjid. Jadi Rasulullah nggak membangun kantor seperti kita ini sekarang kan ada kantor apa, tapi semuanya di masjid. Inna min nizamil Islam wa adabi syuyu'u asiratil ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin walakin syu'ur hadhil asirah la yatimu illa fil masjid. Jadi Rasulullah memusatkan semua kegiatan itu di masjid. Jadi belum ada madrasah, madrasahnya di masjid. Di sana ada ashabus sufah, sahabat-sahabat yang standby. Ya, 24 jam. Itu juga tidurnya di seputar masjid. La yatimu ila fil masjid fama lam yatalaqqa muslimin yaumiyan ala marratin muta'addida fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh umat Islam melebihi masjid. Wa qad tasaqatat mimma bainahum fawariqul jah wal mal wal i'tibar. Sebab di masjid orang semuanya sama. Tidak bisa memamerkan kekuasaan, tidak bisa memamerkan kekayaan, ya, di masjid. La yumkinun rihu ta'aluf wa ta'akhi an tu'allafa bainahum. Inna min nizamil Islam wa adabihi an tasyi'a ruhus musawat wal adl. Karena Rasulullah ingin menanamkan semangat kebersamaan, semangat kesetaraan. Ya. Kita kenal kan dalam Islam ini ada kesetaraan. Kalau di agama lain belum tentu. Yang boleh ngurusi agama keturunan. Contohnya kan faktor keturunan. Keturunan Brahmana. Kalau kita tidak kenal kasta dalam ajaran Islam tidak kenal kasta. Semua orang sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Nah, inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah. Fi mukhtalafi syu'unihim wa ahwalihim. Dalam berbagai kegiatan mereka. Walakin syuru'u hadiruh la yumkin ayatima la malam yatalaqal muslimin kulla yaum saffan wahidan baina yadayillah. Tetapi keharmonisan ini tidak mungkin ya terbentuk kalau orang Islam sendiri nggak suka ketemu. Bagaimana hatinya akan menyatu kalau jarang ketemu? Ya. Nah, kan ada itu apa? Awiting tresno saka kulino ya. Ya kan? Cinta itu timbul karena ya suka ketemu. Ya, karena suka ketemu. Kalau jarang ketemu ya susah. Nah, maka yang pertama dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah pertemuan-pertemuan di tempat yang sama. Seperti kita ini hari ini kalau ketemu dalam 24 jam 5 kali. Bagaimana nggak kenal? Ya, boleh jadi nggak kenal namanya, tapi kenal wajahnya. Waqad waqafu ala sa'idin musyarak baina ubudiyatilahu wa ta'alaqat qulubuhum bi rabbim wahid. Jadi semuanya sering berjumpa di satu tempat untuk ibadah. Kalau orang lain kan ketemu untuk hura-hura, nah, kita untuk ibadah, ya, supaya mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahman sarafa kullu muslim ila baiti bi ya'budullah wa yarqaulahu wa yasuduna wujudin zahiratin ishtirak wal istima fil ibadat fa inna ma'anal adalah wal musawat la yataghalab fil mujtama ala ma'anil asra wa ta'ali wal ananiyah. Jika Rasulullah menanamkan ajaran setiap muslim ibadah sebaiknya di rumah masing-masing, andaikan Rasulullah mengajarkan muslim ibadah di rumah masing-masing, maka tidak akan terbentuk persatuan. Kalau masing-masing tuh, ya, tidak akan terbentuk keadilan, tidak akan terbentuk asas kesetaraan, nggak akan kelihatan. Tapi dengan ada masjid, nah terus 5 kali sehari semalam.
Wa anna minal nizamil Islam wa adabihi ayyan sahiru ashtatal muslimin fi butaqatin minal wihdatir rasikhat yajma'u alaiha hablillah. Dan salah satu ajaran Islam dan adabnya, ya, umat Islam dari berbagai bentuk, berbagai posisi, ya, itu bisa diikat oleh tali Allah, yaitu ibadah. Alladzi huwa hukmu wa syar'u walakin ma lam taqum fi anhal musamma masajid yastamu fiha muslimun ala ta'allumi hukmillah wa syariati la yatamassaku bihi ma an marifatin wa ilmin fa inna wihdatahum tu'awwil ila syattat. Memang Allah menyampaikan hukum dan syariat, tapi kalau tidak ada tempat untuk menyadarkan kita sadar hukum dan sadar syariat, ini tidak akan terwujud ketaatan. Ya, jadi makanya masjid ini, ya, menempati posisi yang amat penting dalam ajaran Islam. Kita lihatlah, masyarakat yang bersatu itu umumnya masjidnya ramai. Kalau kita lihat urusannya masing-masing, egois, itu nggak pernah disatukan. Ya, maka usahakan jangan sampai pecah belah, harus di satu tempat. Fa min ajli tahqiqi hadhil ma'ani kulliha fi muslimin wa daulatim al-jadid asra'a Rasulullah qabla kulli syai'in fabadara ila binal masjid. Maka agenda pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Sebab dengan masjid inilah, ya, cahaya Allah itu akan bercahaya, akan menyinar, ya. Nah, itulah hadirin hafizani hafizakumullah tentang sirah Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan dengan yang seperti saya sampaikan, yaitu fikih beradab. Ini menjawab kerancuan fikih peradaban. Artinya fikih yang menyangkut keindonesiaan. Ini ditulis oleh orang Indonesia, wawasan keindonesiaan oleh 17 kiai. Depannya ada kak semua. Kiai dan Habib, ya. Halaqa ulama aswaja. Ini diputuskan anyar sekali, yaitu 2 Februari 2023. Kemarin saya sudah sampaikan sebagian. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, adakah ukhuwah itu artinya persaudaraan, selain ukhuwah Islamiyah dalam Islam, ada nggak nama lain dari ukhuwah selain ukhuwah Islamiyah dalam ajaran Islam? Jadi yang patut kita ketahui Bapak sekalian, ini hasil penelitian yang diikuti pesertanya 17 kiai, ya, mereka kiai berpengaruh dan habib, dan ini diambil dari kitab-kitab klasik, literatur. Jadi bukan asal ngomong. Ya, dan ini kebanyakan dari kiai NU. Nah, ini NU yang orang sebut garis lurus. Karena mereka kumpul ini melihat adanya penyelewengan-penyelewengan yang meresahkan. Sehingga mereka terpanggil untuk meluruskan. Nah, inilah hasilnya. Ada gini, persoalan gini. Ada salah satu tokoh agama yang menyampaikan, nah ini kan, ini artinya ada kasus, ya. Ada salah satu tokoh agama yang menyampaikan argumen dalam sebuah forum kajian bahwa ada ukhuwah selain ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah basyariyah atau insaniyah yang tujuannya agar status muslim dan kafir sama. Kan kita sudah dengar kan? Pertanyaan, adakah dalam perspektif terminologi syariat Islam, perspektif, ya, terminologi syariat Islam, istilah ukhuwah basyariyah? Maksudnya dalam ajaran Islam ini ada nggak istilah ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan kemanusiaan, ada nggak? Jawaban,
Secara terminologi syariat Islam tidak ada istilah ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah dan lain-lain. Hanya saja syariat mengatur adab dan etika bermuamalah dengan orang kafir, itu yang benar. Jadi ukhuwah basyariah selain ukhuwah Islamiyah aja, itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, dan dalam berbagai literatur Islam tidak pernah ada. Secara terminologi kata ukhuwah ditemukan dalam beberapa ayat. Semisal karena satu ikatan keluarga atau karena sebangsa manusia. Namun itu tidak berarti ukhuwah tersebut menjadi satu ajaran yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana istilah Nasrani, Yahudi juga ditemukan dalam Al-Quran, namun tidak menjadi bagian dari ajaran Islam. Sehingga kata-kata ukhuwah basyariah bisa difahami secara bahasa dengan tetap menjaga akhlak dan batasan-batasan yang diatur oleh syariat, serta tidak boleh mendahului dan melebihi ukhuwah Islamiyah. Dalil-dalilnya, ukhuwah hanya antar umat Islam. Nah ini, yaitu dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin, ya, sesungguhnya hanya mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah sesama saudara kalian. Bertakwalah pada Allah agar kalian mendapat rahmat. Mas'alatu tsalitsah, innamalil hasri. Kata innama yang ada di surat 49 ayat 10, di depannya karena innama. Innama itu tersimpan arti hanya. Ya, lil hasri. Artinya untuk khusus. Artinya la ukhuwah illa bainal mu'minin. Artinya tidak ada persaudaraan kecuali sesama mukmin. Wa amma bainal mu'min wal kafir fala. Adapun persaudaraan sesama mukmin dan kafir itu tidak dibenarkan. Li'anal Islam huwal jami', karena Islam itulah yang menyatukan. Tuh, ya. Walihada, karena itu kita bisa lihat fenomenanya. Idza matal muslim walahu akhun kafir yakunu malahu lil muslimin. Jika ada kejadian seorang muslim kafir, seorang muslim punya saudara kafir, ya. Seorang muslim saudaranya kafir, lalu yang kafir itu meninggal, maka hartanya milik orang Islam, ya. Wala yakunu li akhihi, begini, idza matal muslim, apabila seorang muslim mati, walahu akhun kafir, dia punya saudara kafir. Jadi yang meninggal tuh kok orang Islamnya. Ada dua orang bersaudara, yang satu muslim, satu kafir. Yang muslim wafat, ya, maka hartanya itu tetap tidak beralih kepada orang kafir. Kalau memang bersaudara kan pasti ke dia. Itu satu bukti. Wala yakunu li akhihi kafir, tidak boleh diberikan kepada saudara kafirnya. Wa amal kafir fakadzalika, begitu juga kafir. Ya, li'anna fin nasab al-mu'tabar, karena nasab yang dihitung dalam ajaran Islam al-ab alladzi huwa abun syar'an, bapak yang secara syar'i, ya, artinya bapak biologis, yang dianggap bapak itu bapak biologis. Hatta anna waladi zina min rajulin wahid la yarithu ahadun wal akhar. Sampai-sampai anak zina dari seseorang itu tidak bisa mewaris. Anak zina tidak bisa mewaris. Kadzalikal kufru,
Begitu juga kafir. Ya, kalau kejadian ayahnya muslim, anaknya kafir, atau terbalik, ayahnya kafir, anaknya muslim, ya, maka itu juga, ya, tidak bisa saling mewaris. La yufidul ukhuwah. Walihadza, karena itulah man mata minal kufri walau akhun muslim wala warithalau minan nasab la yaj'alu ma lahu lil kufar. Jika ada orang yang bersaudara, satu kafir satu muslim, kemudian saudara kafirnya meninggal, ya, maka tidak bisa saling waris. La yaj'alu ma lahul kufar. Begitu juga sebaliknya, ya, harta seorang muslim yang meninggal tidak boleh diberikan kepada saudara yang kafir. Walau kana dinu yajma'u laka walau kana dinu yajma'uhum lakana mal kafir kufar. Kalaulah, ya, agama itu menyamakan, kalau ajaran Islam itu menyamakan semua orang, apapun agamanya, itu kan pasti bisa saling mewaris. Paham ya maksudnya? Ini satu bukti Islam sebagai ajaran itu tidak membenarkan hubungan karena perbedaan agama. Kan bisa dilihat, jadi jangan sampai di kasusnya saja, dilihat coba yang lain-lain. Diakui tidak dalam hubungan waris. Buktinya tidak diakui. Kama anna, sebagaimana malal muslim li muslimin, harta muslim ya untuk kaum muslimin, inda adamil waris, ketika tidak dijumpai ahli waris. Jadi kalau ada muslim wafat, saudaranya tidak ada sama sekali, satu pun tidak ada, maka kepada siapa harta ini diwariskan? Kepada kaum muslimin. Tuh, bukan kepada orang kafir. Ini satu bukti muslim dengan muslim adalah bersaudara. Kemudian menurut tafsir Wasit, innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu mufidatul hasr. Artinya hanya. Innama yang ada di depan surat 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, itu artinya hanya. Tufidu yang memberikan pengertian annahu, bahwa la ukhuwah, tidak ada persaudaraan illa bainal mu'minin, kecuali sesama mukmin. Li'anal Islam huwa ribatul jami' baina atba'i, karena Islam itulah ikat, ya, tali yang menyatukan sesama pemeluknya. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan ala anna, bahwa akhwatad din, persaudaraan agama, aqwa, lebih kuat, wa amtan, dan lebih kukuh, wa akhlad, dan lebih kekal, min ukhwatin nasab, daripada persaudaraan nasab. Ya, kama dzakara Qurtubi wa ghairu, seperti yang dituturkan oleh Imam Qurtubi dan lain-lain. Kemudian itu tafsir Wasit. Tafsir Wahidi, bagaimana beliau menafsirkan innamal mu'minun ikhwah? Kata beliau, qala Abu Ishaq berkata, a'lamallah, Allah memberitahu, annad-din, bahwa agama Islam yajma'uhum, yang menyatukan sesama pemeluknya, wa annahum ikhwatun, dan pemeluk muslim dengan pemeluk lainnya, pemeluk muslim juga sesama muslim, adalah saudara. Idza kanu muttafiqina fi dinihim, sepanjang mereka sama agamanya. Faraja'u, maka mereka harus kembali bil ittifaq fid din, dengan kesepakatan. Jadi mereka kembali harus kepada agama. Ya. Ila ajali nasab li'annahum li Adam wa Hawa, ya, karena mereka dari sisi nasab semuanya sama, berasal dari Adam dan Hawa. Tapi kalau beda agama tidak bisa menyatu. Fa in ikhtalafat adyanuhum, meskipun mereka berasal dari
bapak ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Namun kalau ikhtalafat adyanuhum, agamanya berbeda, iftaraqu fi nasab, maka otomatis nasabnya juga masing-masing, nggak bisa menyatu. Wa in kanu li abin wali umin, meskipun mereka satu bapak dan satu ibu. Ala tara, bukankah Anda lihat annahu, bahwa kenyataannya la yarithul waladul mukmin, seorang anak yang mukmin ya tidak bisa mewaris abal kafira, abah yang kafir. Gak bisa saling mewaris. Walal hamim mukmin nasibahu al kafir. Begitu juga persaudaraan yang lain. Kesimpulan, ayat Al-Quran menggunakan adat hasr ketika menjelaskan ukhuwah. Itu artinya tidak ditemukan ukhuwah lain selain ukhuwah Islamiyah. Oh ya, ini sering penyimpangan-penyimpangan. Begitu juga kalau nggak dijaga oleh ulama, ya, ada tauhid sosial, tauhid ekonomi, gitu. Padahal sudah jelaskan tauhid ada 3, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, orang-orang sekarang nggak mau kalah dengan orang dulu. Tauhid ekonomi, tauhid sosial, kayak gitu. Ya, nah ini tidak dibenarkan. Ukhuwah Islamiyah dalam hadis. Nah, sekarang kita periksa ukhuwah Islamiyah dalam hadis. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tercatat dalam Sahih Muslim, ya, juz keempat, halaman 1983. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling benci, wala tahasadu, dan jangan saling hasud, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, wa kunu, dan menjadilah kalian ibadallah, hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Wala yahilu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyah jira akhahu, berhijrah, ya, tidak teguran, orang wawuan, fauqa salasin, di atas 3, maksudnya 3 hari 3 malam. Kita tidak boleh berseteru dengan sesama muslim over dari 3 kali 24 jam. An-Nawawi dalam syarahnya mengatakan, wa makna kunu ibadal ikhwanan, pengertian jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, ay ta'amalu, hendaklah kalian berinteraksi, wa ta'asyaru, saling bermuamalat, ya, berinteraksi sosial, muamalatul ikhwah, seperti saudara. Wa muasyaratuhum fil mawaddah, serta muasyarah, bergaul dengan cinta, wa rifqi, lembut, wa syafaqah, dan deduluran, wal mulatafah, ya, serta apik, wa ta'awun, solidaritas, fil khair, dalam kebaikan, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, ma'as safail qulub, dengan hati yang jernih, wan nasihah bi kulli hal, dan nasihat pada segala keadaan. Nah ini, ya, ini fatwa dari ulama begitu. Jadi singkatnya, tidak ada ukhuwah kecuali ukhuwah Islamiyah. Kesimpulan, hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa sesama muslim harus saling berhubungan dengan kasih sayang dan saling membantu. Sekarang ukhuwah Islamiyah melebihi hubungan keluarga. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dalam ajaran Islam itu melebihi hubungan darah. Allah menyatakan innamal mu'mina ikhwah, ay fid dini wal hurma, la fin nasab. Artinya persaudaraan dalam agama, ya, dan kehormatan, bukan dalam nasab, bukan biologis. Walihadza qila ukhuwatud din asbat,
min ukhwatin nasab. Karena itu ulama mengatakan persaudaraan agama itu lebih teguh daripada persaudaraan biologis. Fa inna ukhwatan nasab tangqati'u bi mukhalafatid din. Karena kenapa? Karena saudara yang satu darah itu bisa pecah kalau beda agama. Kalau beda agama itu sudah pecah. Sementara persaudaraan agama la tangqati'u bi mukhalafatin nasab. Persaudaraan agama tidak akan putus walaupun berbeda keturunan. Ya, ini kuatnya. Jadi karena itu Islam tuh berpotensi menyatu. Karena dia nggak peduli suku apa, bentuk tubuhnya kayak apa, warna kulitnya kayak apa, itu nggak peduli Islam. Yang penting takwa. Karena itu berpotensi untuk menyatu. Orang Islam itu suka pada persatuan dan nggak suka perceraian. Prinsipnya begitu. Ya, makanya suami istri aja kalaupun tidak ada keputusan lain, tidak ada cara lain kecuali harus bercerai, itu disebut abghadul halal. Halal yang paling dibenci. Nah, karena memang Islam tidak menyukai perceraian. Jangankan perceraian banyak orang gitu. Ya. Berdua saja yang tadinya sudah dijalin, putus. Allah tidak suka. Ya, dalam Quran itu wa iyatafarraqa yughnilakul min sa'ati fa innallaha samiun alim. Jadi Allah menggunakan kata-kata Allah mendengar, Allah mengetahui. Kalau mereka sepakat untuk cerai, Allah mendengar, Allah mengetahui. Jadi Allah artinya mendelik gitu disingkat. Ya, bahasa lain. Allah menggunakan bahasa halus, Allah mendengar, Allah mengetahui. Tapi kalau mereka bersatu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, gitu maksudnya. Bahasanya begitu Allah. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam hadis ya oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasud. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Wala tajassasu, dan jangan tajasus. Tajasus mencari-cari kesalahan. Wala tahassasu, dan jangan mudah ngerasa, jangan mudah tersinggung, purikan. Nah, jangan mudah purikan ya. Beda sedikit purik, beda sedikit nggak teguran, itu jangan begitu. Itu kekanak-kanakan. Ya biasalah, orang nggak mungkin bisa sama kita, ya. Justru kekurangan kita itu bisa kita ketahui dari orang lain, tapi sebaiknya orang lain itu memberi input yang baik gitu loh, cara nyampeinnya. Ya. Karena memang semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita tahu kita miring ini dari orang lain, kan gitu kan? Atau bahasa kasarnya kita tahu rumah kita ini nggak benar, gentengnya bocor kalau kita udah keluar. Gentengnya udah miring, gentengnya apa gitu. Kita taunya keluar ngelihat rumah kita. Oh, baru di sini letak. Tapi kalau kita masih di dalam nggak tahu. Nah, begitu juga kita. Kita tahu kekurangan kita karena kita bergaul dengan orang lain. Nah, ya, jadi jangan serikan. Nanti yang rugi kita sendiri, gitu kan? Sebenarnya sih jangka panjangnya yang rugi kita sendiri, sebab kita kenalannya berkurang. Kita kan harus memperbanyak kenalan. Kalau udah banyak kenalan mah hidup juga nyaman. Nggak tahu bisa nanya, kan? Bisa dipercaya orangnya. Kita lanjutkan. Wala tanajashu. Ya. Begitu juga jangan tanajus. Wala tabaghadu, dan jangan saling murka. Apa tanajus itu? Tanajus itu katanya menawar barang yang sudah ditawar orang lain sebelum dia tinggalkan, masih di majlis lagi ditawar nih, wah dapat nggak 100, waduh belum bisa, belum selesai nih, dia belum pergi, saya tawar 110 deh, nggak boleh itu. Kita harus lihat dulu, kalau dia sudah nggak mau baru, ya itu hukumnya haram. Kan kalau kita kepepet kan begitu, rebutan barang ya, barangnya terbatas,
Kita butuh, orang lain butuh, cepet-cepet lah. Itu nggak boleh. Sesama muslim tidak boleh. Kita lihat dia udah nggak mau, Bapak udah nggak mau Pak. Nah, berarti udah selesai. Bapak nggak mau Pak, nggak minat. Enggak. Soalnya saya mau nih. Gitu kan. Kita harus minta izin. Oh ya silakan. Nah baru. Lelang. Ya lelang itu kan dia sudah nggak mau kan. Iya sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya orang Islam begitu. Tapi kalau dia, ini kan dia bisa naik lagi. Bisa naik lagi. 100. Kan lelang itu yang paling gede itu yang ditetapkan kan. Sudah diam nggak ada suara lagi. Berarti ini milikmu. Ya, lelang. Contohnya ada benda dibuka dengan 50 juta. Saya 50,5 contohnya. Saya 51 kan gitu. Terus nah, kita jangan tertipu itu. Ya nggak tahu ya hukum bagaimana. Kalau menurut hukum Islam itu menawar yang belum selesai itu tidak boleh. Tapi itu mungkin cepet-cepet kali ya. Singkatnya kita harus dewasa lah, jangan terpengaruh oleh orang. Karena kadangkala yang nawar itu teman sendiri. Kalau di depan tukang obat ya, mancing aja. Saya 51, waduh ini barangnya langka ya, padahal banyak. Padahal banyak, langka ini. Saya lah berani 51. 51, saya 52. Nggak taunya begitu. Kita teliti setelah kita beli. Di tempat lain 49. Ada, banyak. Ya, itu jadi kita jangan terjebak. Makanya di sisi ini haram. Apalagi kalau niatnya begitu, menjatuhkan orang lain. Artinya ngebela yang punya barang kan. Biasanya saya suka lihat di tukang obat lah. Itu skala kecil tuh, skala besar juga sama. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang menaikkan harga untuk membantu temannya. Ya, supaya orang bergairah, supaya sekian, ketipu dia. Lanjutkan. Wa kunu ibadal ikhwanan. Jadilah Anda menjadi saudara terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Al muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Artinya sesama muslim bersaudara. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhziluhu, dan tidak boleh menghinanya. Wa la yahkiruhu, dan tidak boleh menjatuhkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan kalian hanya dibedakan oleh takwa. Kalau bukan takwa, semuanya sama. Ini satu statement yang penting, saudara. Kita sebagai orang Islam nggak kerasa aja. Lihatlah orang Hindu. Berkasta-kasta. Ya kan? Yang boleh ngurusi agama, yang nyaman, Brahmana paling tinggi. Kan kita nggak kenal kasta. Siapapun Anda, dari mana, suku manapun, kalau mengerti soal agama, dia bisa jadi di depan. Kita nggak kenal. Kalau agama lain tuh begitu. Alhamdulillah kita nggak ada begitu. Tapi itu setelah saya cerita begitu, yang kesinggung jadi pada nggak ngaji. Islam tidak kenal kasta, sehingga tidak ada tuh bagus, tidak tuh bagus. Tidak ada raden, tidak raden, tidak ada. Itu buatan penjajah semuanya. Bukan dari orang Islam. Supaya orang dibikin berwarna-warna. Nanti yang tinggi, inilah yang dekat dengan penjajah. Nah, dia disuruh ngegocek bangsa sendiri gitu maksudnya. Ya, seperti yang kita terjadi, kemunduran Indonesia ini bukan oleh bangsa lain, tapi orang Indonesia sendiri. Jadi beberapa orang yang menginginkan mendapatkan kekayaan lebih dari orang lain dengan sikut, nendang gitu. Nah, kalau dihitung punya hitung, yang rugi bangsa sendiri sebenarnya. Orang Cina Pak, itu terbiasa membela bangsanya sendiri. Ini yang langka di antara kita. Orang Cina itu sudah dididik dari keturunannya. Dulu ada gerakan Pak, memecah belah Cina dulu oleh Amerika.
Lalu Presiden Cina mengatakan, leluhurmu tuh Cina. Kalau kamu mau dipecah, yang rugi kamu sendiri. Akhirnya nggak pernah bisa. Sehingga saya berani mengatakan kalau orang Cina itu nggak Muslim, hatinya itu masih di RRC sana. Jadi walaupun dia di Indonesia, hatinya masih di sana. Orang Cina yang nggak Muslim, yang Muslim aja masih sebagian. Iya, ininya masih ngebela ke sana orang tuanya. Padahal nggak mati juga di Indonesia, makan juga dari Indonesia. Tapi hatinya masih di. Kau boleh kuasai jasadku, ya, tapi rohku masih di sana. Makanya giliran ada yang dicalonkan, pasti dia bela. Dia nggak mau tahu itu benar nggak benar, pokoknya itu sama dengan saya, bela mati-matian. Saudara saya juga begitu semua, bela mati-matian karena kulitnya sama, keturunannya sama. Kalau insya Allah sih insya Allah saya terus ya membantu diri saya itu untuk betul-betul terap dalam Islam. Tidak ada persaudaraan kecuali saudara Islam. Jadi kesimpulan tadi sudah, tidak ada ukhuwah kecuali ukhuwah Islamiyah. Tidak ada wataniyah, tidak ada basyariah yang suka didengung-dengungkan oleh penceramah-penceramah. Jadi artinya, kalau dari sisi telusur, Bapak menyampaikan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ada dalilnya, nggak bakal ketemu. Karena ini 17 kiai sudah meneliti. Ya, jadi kita diminta meluruskan supaya kita kembali ke relnya gitu. Cukup semua ya, nggak ada ya. Semoga Allah menggandakan pahala kita, semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah berkenan memberi hadiah masa depan yang baik dan cerah untuk anak cucu kita, dan membentuk kepribadian mereka menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.